Nah, bagaimana nih menjadi mahasiswa yang organisatoris dan juga akademis sesuai dengan tema kita ini? Mahasiswa dan juga komitmen intelektualnya. Menjadi mahasiswa aktivis atau organisatoris ya, dan juga mahasiswa akademis itu sangat mudah sekali. Halo teman-teman mahasiswa, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena telah memilih video di YouTube channel kami LPM Aktivita untuk ditonton kalian. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena dengan menonton video ini kalian bisa mendapatkan hal-hal menarik yang bisa dibuat pelajaran. Dan enjoy the video. Nah, untuk kali ini saya kedatangan tamu spesial, sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan ketua SEMA kita, SEMA Institut Agama Islam Negeri Madura, Kak Abdul Rahim. Iya, Kak, gimana nih kabarnya nih? alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk enggak sih, cuman ada kegiatan aja. Sok sibuk aja sih ya. Iya gitu. Sibuk aja. Sok Kuliah gimana Kak, lancar? kuliah nggak lancar karena sudah nggak ada jadwal kuliah. Udah selesai skripsi Kak? Masih proses skripsi sih, nunggu momentum aja. Status nih, status. Siapa tahu nih teman-teman butuh status Rika Rohim setelah nonton video ini gitu. Status apa? Status. Story. Enggak buka. Apa? Gimana sih kok nggak paham ini, nggak peka ini. Status masih lajang apa sudah menikah? Oh, status sementara masih lajang. Ya teman-teman masih lajang. Jadi kalau mau daftar nanti taruh di bawah ya nomor WA-nya gitu. Nah, tema kali ini tuh sangat menarik karena kita mengangkat tema mengenai perubahan sosial dan komitmen intelektual mahasiswa. Nah, Iya. menurut Kak Rohim menarik gak tema kali ini tuh? Sangat menarik ya. Kenapa tuh? Karena sekarang kan kita sudah masuk di angkatan pertama kan, penerimaan mahasiswa baru. Tentunya di sana teman-teman mahasiswa juga ingin mendengarkan, ingin belajar bagaimana sih keadaan sosial yang harus mahasiswa lakukan, kemudian bagaimana mereka berbicara tentang keintelektualan. Jadi podcast aktivita ini sangat bagus untuk menyajikan percakapan-percakapan yang semacam ini gitu. Berbicara tentang mahasiswa nih, ada nggak sih dari sudut pandang Kak Rohim perbedaan dan juga perbedaan dari mahasiswa dulu dan yang sekarang? Kalau secara perbedaan sangat signifikan, karena bagaimanapun perkembangan zaman dulu sama zaman sekarang sangat sudah luar biasa gitu, dan sangat cepat sekali berkembangnya. Kalau mahasiswa dulu kan mereka masih belum tahu tentang teknologi yang ada sekarang. Ya bukan belum tahu, karena memang belum ada. Dulu mungkin mereka hanya bisa menggunakan atau melihat televisi, kegiatan-kegiatan yang ada televisi dan radio serta koran. Dan itu pun mereka gunakan sebagai media informasi. Kalau sekarang kan alat-alat semacam itu sudah berenovasi begitu cepat kan, sehingga tayangan-tayangan televisi di handphone pun, YouTube, IG sudah banyak perkembangan, sehingga aktivitas-aktivitas itu lebih lebih banyak dan lebih menekan mahasiswa untuk melakukan kegiatan itu. Kalau mahasiswa dulu kan lebih banyak belajar, membaca, berdiskusi, karena memang tantangan serta hambatan tidak begitu besar, hanya rasa malas mungkin, hanya efek teman mungkin. Kalau sekarang hambatan serta rintangan itu banyak sekali gitu.
Arti kata mahasiswa bagi Kak Rohim itu apa? Arti mahasiswa adalah orang yang sangat luar biasa, karena maha itu gelar yang sangat luar biasa kan. Hanya yang maha kuasa, maha Allah, dan kita sebagai maha mahasiswa kan. Mahasiswa itu dikenal dengan agent of change, agent of control, dan agent of knowledge, dimana kita harus mampu untuk memiliki semua itu dan kita aplikasikan, kita terapkan kepada masyarakat. Jadi bersyukurlah kalian para mahasiswa karena status kalian itu sangat tinggi ya. Iya dong. Nah, bagaimana nih menjadi mahasiswa yang organisatoris dan juga akademis sesuai dengan tema kita ini, mahasiswa dan juga komitmen intelektualnya. Menjadi mahasiswa aktivis atau organisatoris ya, dan juga mahasiswa akademis itu sangat mudah sekali. Kalau mau jadi mahasiswa yang organisatoris ya silahkan ikut organisasi gitu. Kalau mahasiswa akademis sudah pasti karena mereka dituntut untuk kuliah gitu kan. Namun yang menjadi hal terberat bagi mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa ketika sudah masuk organisasi mereka mampu tetap komit, mereka tetap mau berproses di dalamnya. Karena kebanyakan dari pengalaman saya, mahasiswa itu hanya awalnya saja semangat ikut organisasi, baik karena ajakan teman, baik karena dorongan kakak tingkatnya dan lain sebagainya, sehingga mereka ketika sudah masuk di dalamnya mereka itu sudah tidak ada semangat lagi untuk berproses, untuk belajar, sehingga ya mereka gagal dalam melakukan tahapan-tahapan di organisasi tersebut gitu kan. Itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi mahasiswa baru sekarang. Jadi kalau mau ikut organisasi ya mereka harus benar dari kemauan diri sendiri dan ingin belajar dan berproses di dalamnya. Ketika hanya ikut-ikutan ya udah mereka masuk, setelah itu selesai. Yang menjadi pertanyaan besar juga dari kalangan mahasiswa, bagaimana sih cara kita menyesuaikan diri ketika ada kegiatan kampus, ada kegiatan organisasi, itu kan yang lebih sering ditanyakan di kalangan masyarakat. Kalangan mahasiswa. Ya, sorry. Keseringan bahas masyarakat soalnya. Sudah itu ya, sudah mulai bercanda. sudah ingin terjun ke dalam tatanan masyarakat ya. Enggak bercanda Pak. Ya. Sebenarnya bagaimana cara kita manage waktu aja. Nah, itulah juga manfaat besar bagi kita ketika kita masuk organisasi dan juga masuk kuliah. Itu manfaat besar bagi kita sehingga kita bisa manage waktu dengan baik. Kapan kita harus berkegiatan ini, kapan kita harus berkegiatan ini dan itu. Nah, itulah bedanya anak organisatoris sama akademis. Enggak, sama anak yang hanya masuk saja gitu kan. Oh iya. Hanya kuliah saja, setelah itu pulang. Dan perbedaannya juga sangat signifikan sih di situ. Tergantung bagaimana kita nanti manajemen waktu serta menyeimbangkan. Kalau saya dulu, pengalaman saya. Kalau saya dulu ketika saya ada kegiatan di organisasi karena waktu itu saya masih di kelas B. Saya masuk di jam 8, kemudian ya udah saya masuk di jam 7-nya gitu. Karena jurusan apa? Saya jurusan akuntansi. Ya. Saya masuk di kelas A, kebetulan itu masuk jam 7 ya, jam 7.41 kalau nggak salah. Ya, saya masuk di sana, saya hubungi dosen untuk izin ikut di kelas itu. Setelah saya masuk kelas itu ya udah saya bisa bebas untuk ikut organisasi yang saya ikut. Bagaimana nih tentang mahasiswa ini Mas? Menanggapi isu-isu yang berada di kalangan masyarakat nih tentang mahasiswa sekarang itu yang hanya kuliah pulang tapi nggak dapat apa-apa, malah mereka tuh lebih mementingkan fashion ketimbang mereka mengisi keintelektualannya mereka terus ikut dalam urusan masyarakat. Kalau menanggapi itu isu-isu seperti itu tuh bagaimana?
Kalau saya sih menanggapinya ya biasa aja gitu kan. Karena bagaimanapun orang boleh berperspektif apa saja. Itu hak-hak mereka. Ini bukan karena Karohi mahasiswa kan? Enggak lah. Saya juga manusia dan saya juga sering kok melakukan hal demikian. Itu sudah kodrat kita sebagai manusia. Jadi bagi saya biasa aja. Cuman bagaimana cara mahasiswa itu mampu untuk tidak tidak ikut dalam perbincangan itu gitu kan. Ketika masyarakat membicarakan bahwasanya mahasiswa sekarang itu hanya kuliah, duduk, kemudian selfie ketika itu pulang. Nah, tugas terbesar kita sekarang bagaimana kita mampu untuk membuktikan bahwasanya mahasiswa itu tidak demikian gitu kan. Mahasiswa adalah mahasiswa yang mampu memberikan perubahan. Mahasiswa yang mampu nantinya akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Karena bagi mahasiswa khususnya mahasiswa yang baru kan, ketika ada omongan-omongan seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu, keseringan mereka dibawa perasaan gitu kan. Dibawa perasaan sehingga mereka bisa ilfil, gak mood lagi. Itu hal yang harus dibuang jauh-jauh. Tapi kan Kak, kalau Kakak berpikiran seperti itu kan sayang gitu. Pola pikir keintelektualan mereka dibuang-buang percuma saja, gak diaspirasikan, terus gak dibuktikan gitulah. Hanya mementingkan diri mereka sendiri gitu. Oh ya, paham. Ya, dalam artian begini. Saya menyampaikan tadi lupakan perkataan, lupakan gosipan-gosipan yang enggak penting seharusnya kita dengarkan. Kita buktikan saja bahwasanya kita bisa untuk bagaimana membuktikan kalau kita benar-benar mahasiswa yang mampu memberikan perubahan-perubahan kepada masyarakat. Nah, terkait bagaimana cara kita memberikan perubahan dan membuat opini serta merubah opini yang ada pada masyarakat, itu nanti masuk kepada konsep lain, tahapan lain. Karena ketika kita masih belum bisa move on dengan omongan itu, kita masih belum bisa lepas dari cibiran-cibiran itu, maka otak kita akan membeku gitu kan. Jadi biarkan gitu kan, diri kita menjadi diri kita sendiri gitu. Iya, jadilah diri sendiri kan. Jangan sampai kita jadi orang lain. Karena kita juga punya cerita sendiri, kita punya kesuksesan sendiri, kita punya naluri sendiri untuk melakukan hal apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang kita mau sudah bisa move on dari semuanya, maka tugas kita adalah bagaimana kita membangun opini-opini masyarakat tentang mahasiswa. Bahwasanya masyarakat dan mahasiswa itu harus berkolaborasi. Berkolaborasi dalam artian mahasiswa di sini menambah pengetahuan dengan beberapa ilmu yang sudah diberikan, kemudian masyarakat mereka yang memiliki kegiatan baik bertani, baik berbisnis, ya kita bisa berkolaborasi di sini gitu kan. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita kan sudah tidak harus lagi bertemu langsung face to face, kita bisa menggunakan media-media itu. Kalau yang berbisnis, misal masyarakat yang berbisnis, kemudian mahasiswa yang menjadi salesnya, yang menawarkan produk-produknya, berkolaborasi di sana, sehingga mereka saling menemukan keakraban dan saling membutuhkan. Apa ya istilahnya, simbiosis mutualisme. Yes, of course. Benar banget. Nah, berbicara teknologi nih. Ya. Teknologi yang kakak tadi sampaikan sebagai pendukung dari perubahan sosial bagi masyarakat yang disampaikan oleh mahasiswa. Nah, apa teknologi sebagai pendukung terciptanya perubahan sosial itu bisa digambarkan lah
menurut kakak itu bisa digambarkan melalui hal yang seperti apa gitu? Perkembangannya. Iya. Ya. Dengan menyampaikan keintelektualan mahasiswa yang dengan menggunakan teknologi itu loh. Iya, Iya, paham. ya. Ya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya dengan perkembangan ini, dari kita mengenal apa 4.0, kemudian 5.0 society kan. Nah, dari sini di kalangan mahasiswa itu kita sering mendengar tentang, kalau dari keintelektualannya kan, kita sering mendengar kemampuan teman-teman menulis karya-karya ilmiah kan, dan yang sekarang sudah ada beberapa tingkatan, dan kalau bisa artikel itu bisa masuk ke Scopus gitu kan. Scopus itu merupakan tingkatan yang sangat luar biasa. Nah, artinya apa? Dengan pesatnya teknologi ini, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat luar biasa dari HP kita, dari laptop kita. Nah, kita manfaatkan itu. Kita mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Kita terus mengasah. Kemudian yang kedua, dengan adanya teknologi ini, kita harus mampu terus beradaptasi. Karena bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan itu nanti sudah tidak banyak lagi membutuhkan tenaga manusia gitu. Semuanya sudah dihandle dengan teknologi yang canggih. Jadi kita harus terus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Kalau bisa, kita bisa menciptakan teknologi sendiri begitu. Dengan apa ya? Dengan terus mengasah kemampuan kita. Ya, gak perlu insecure. Kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu sendirian, ya udah cari teman. Kalau tetap tidak menemukan teman. Kalau gak menemukan teman, sekarang kan udah canggih, silahkan cari di YouTube. Silahkan cari di Facebook, di Telegram, di IG, invite, kemudian follow gitu. Lanjut. Iya. Jangan sampai insecure kan. Jangan sampai insecure. Kemudian hal yang terpenting juga bagi mahasiswa sekarang adalah bagaimana Anda mampu jujur pada diri Anda sendiri. Admit to yourself. Ya kan, jujur pada diri sendiri. Jujur terhadap apa yang kalian miliki. Jujur dengan apa yang ingin kalian lakukan. Jujur dengan apa yang sudah kalian lakukan, meskipun itu tidak benar, maka akui kalau itu tidak benar, sehingga nanti kita itu tertantang untuk bagaimana kita menemukan solusi-solusi baru begitu. Jadi poin dari kalimat-kalimat yang sudah kami sampaikan itu, jadilah mahasiswa yang pribadinya dari diri sendiri, bukan mencontoh dari orang lain gitu. Yes, betul. Open minded lah gitu. Ya, benar. Nah, itu saja podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa mengedukasi bagi kita semua. Dan terima kasih buat Kak Rohim telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Aktivita ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, salam hangat dari saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. And see you.